Kurang semangat, ada yang nggak jawab, salam. Saya doakan mudah-mudahan pulang ke rumah ibunya berjenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ummatan min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala manilladzi ismuhu fil ardi Muhammad wa fis samawati Ahmad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtarumin, kepada para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Hafiz Shodiq LCMPD, seluruh Dewan Guru MTS Model Ihsaniyah yang saya hormati, Ustadz-ustadzah pondok pesantren yang saya hormati, dan para peserta didik santriwan santriwati yang berbahagia, hadani Allahu wa iyyakum. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan budi syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dipenuhi dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal. Pada hari ini kita berkumpul untuk memperingati apa? Memperingati Maulid seseorang yang sangat istimewa, seseorang yang sangat luar biasa, manusia super mas, tapi bukan Superman. Beliaulah sang penebar rahmat yang rahmatnya menyebar ke seluruh alam semesta. Dan ini salah satu rahasia yang menjadikan beliau bisa mewujudkan generasi-generasi Rabbani, karena rahmat beliau menyeluruh ke seluruh alam semesta. Beliaulah Maulana Habibana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah dawuh ing dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya wallahu a'lam bil muradi. Dan kami Allah tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dijadikan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Mas, Mbak, jenengan tahu yang namanya rahmat?
Siapa? Tukang becak. Duduk. Yang dimaksud rahmat di sini bukan rahmat tukang becak. Rahmat Banjar Agung. Bukan. Yang dimaksud rahmat di sini dikatakan oleh Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Musodatu Al-Fadil Quran, dikatakan ar-rahmatu riqatun fil qalbi taktabil ihsana ilal marhumi. Rahmat adalah rasa kasih sayang di dalam hati yang menyebabkan seseorang melakukan kebaikan kepada orang yang disayanginya. Mas, halo. Rahmat maupun iki kasih. Mbak, halo. Mbak, rahmat apa iki? Rasa kasih sayang. Jadi rasa kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyeluruh ke seluruh alam semesta, tidak cuma kepada manusia saja, pada binatang pun beliau menyayanginya. Dalam kitab Al-Wajh karangan Imam Ibnul Jauzi dikisahkan bahwa Rasulullah pernah berjalan di sebuah pemukiman, yang mana dalam pemukiman tersebut tidak ada satu orang muslim pun. Jadi nang pemukiman kono laka siji bae wong Islam, boten wonten. Tiba-tiba Rasulullah mendapatkan uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mbak, wong non muslim ngucap salam napa mboten? Ngucap salam napa mboten wong non muslim? Mboten. Mas, wong non muslim ngucap salam napa mboten, Mas? Lah iki Rasulullah lagi nang tengah-tengah pemukiman yang tidak ada orang Islamnya. Tiba-tiba anak sing memberikan salam. Bingung Rasulullah. Ini siapa yang memberikan salam kepada saya? Dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Suaranya muncul lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Barang digolek di mana ketemu, Mas. Ternyata yang memberikan salam adalah seekor kijang betina. Seekor kijang betina yang memberikan salam kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tanda, Waalaikumsalam ya Ghazalah. Waalaikumsalam wahai kijang betina. Ada apa engkau memanggilku? Lalu kijang betina ini bercerita, ya Rasulullah, tolongilah aku. Tadi pagi aku berjalan menuju hutan, niat mau menyusui anak-anakku, tapi tiba-tiba aku tertangkap oleh orang Yahudi dan sekarang diikat olehnya. Tolongi aku ya Rasulullah, biar ikatan ini dilepas. Saya mau disembelih ya Rasulullah, tapi saya berharap sebelum saya disembelih saya bisa bertemu dengan anak-anak saya bisa bertemu dulu dengan keluarga saya. Akhirnya Rasulullah mendatangi orang Yahudi yang mengikat kijang betina tadi. Orang yang menangkap kijang betina tadi, tok 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 tok, metu wong Yahudi. Undang apa biasanya? Oh, apa? Wahai orang Yahudi, wis kampanye kayak gue. Tolong kijang betina ini dilepaskan untuk sementara. Kasihan, dia mau menyusui anak-anaknya belum menyusu. Dia berjanji nanti akan kembali lagi ke sini. Jare wong Yahudi nek, ya Muhammad, anak-anak baik. Kijang sudah dilepas, masa mau kembali lagi ke sini? Nangkap kijang kan susah, ya mboten? Nangkap kijang susah apa mboten, Mbak? Lagi sudah ketangkap, disuruh dilepas oleh Rasulullah. Orang Yahudi ini gak mau,
Muhammad, engkau sudah gila ya? Saya menangkapnya dengan jeripaya, tiba-tiba engkau seenaknya disuruh untuk melepaskan begitu saja. Kata Rasulullah, wahai orang Yahudi, kalau kijang betina ini setelah dilepas kita kembali lagi, saya bersedia untuk dijadikan sebagai penggantinya. Akhirnya nopo? Orang Yahudi tadi melepas kijang betina mau. Setelah dilepas, kijang betina tadi meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya selamat di perjalanan, agar saya bisa kembali lagi ke sini, agar saya diberi keberkahan oleh Allah. Akhirnya Rasulullah mendoakan, disikap-sikap dari Kanjeng Nabi, didongakaken. Setelah didongakaken, dipeluk-peluk oleh Rasulullah, direstui, kijang betina ini berjalan. Berjalan mau menemui siapa, Mas? Halo, mau menemui siapa? Anak-anaknya. Mau menemui anak-anaknya. Begitu di perjalanan, binatang-binatang lain melihat, pangling, heran, mana kijang betina. Jadi tambah ayu si Mardia. Umpamarane Mardia cara wong. Dadi tambah ayu ya, dibilangnya nengi, mambune wangi. Sampai ketemu anak-anaknya disusuni. Anak-anaknya pada takon, "Mak, dari mana saja sih, Mak? Kok sekarang Mama beda sih? Enggak seperti yang dulu. Sekarang Mama tambah muda, tambah cantik, baunya wangi. Dipandang juga enak banget. Mama habis kupak gimana sih, Mak?" Ngerti kupak, Mas? Akhirnya cerita, kijang betina mau cerita, Mama mau menyusui kalian semua, tapi sebelum sempat menyusui, Mama tertangkap oleh orang Yahudi. Dan alhamdulillah kebetulan Rasulullah lewat, dan saya meminta pertolongan kepadanya. Rasulullah mendoakan saya, yang sehingga sekarang saya jadi lebih cantik, menjadi lebih wangi. Dan Mama bertemu kalian semua, waktunya cuma sebentar, mau kembali lagi ke sana. Sebab kalau Mama nggak ke sana, Rasulullah bisa disebelah oleh orang Yahudi. Jadi anak-anaknya, yuk nyong melu, Oma. Saya ikut, Oma. Saya kan juga ingin bertemu sama Rasulullah. Akhirnya apa? Yang tadinya berjanji satu kijang betina yang akan datang kembali, kijang sealas, kijang seluruh hutang datang semua kepada orang Yahudi itu. Duduk ramai teman. Orang Yahudi itu takjub, heran. Wow, apa sih? Kijang begitu banyaknya datang semua. Dengan sebab itu, akhirnya orang Yahudi tadi mengikrori, mengimani bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya melebu agama Islam. Lah itu mengapa di antara sebabnya minyak wangi misik. Jenengan paham minyak wangi misik, Mas? Mambune wangi temen ya. Paham minyak wangi misik, Mbak? Mambune wangi ya. Itu ternyata bahannya dari kijang. Itu mendapat berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhuna melengkapi kisah ini, beli apa? Ada hewan yang ini dengan kijang. Namanya hewan babi. Jangan ngerti babi, Mas? Babi ngerti apa ya? Babi gue iri karo kijang betina. Bisa nek kijang tambah ayu, tambah angga sing seneng, mambune tambah wangi. Ora lah, aku ora pan kalah. Aku harus seperti mereka. Bahkan aku harus melebihi dari dia. Tapi atas dasar iri dengki. Akhirnya nopo? Babi ini mencari info. Kenapa kijang sampai begitu cantiknya, sampai begitu wanginya,
Ini dari mana? Ternyata didoakan Rasulullah. Babi akhirnya sowan menuju ke Rasulullah. Sowan menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta agar didoakan seperti beliau mendoakan kepada kijang betina. Dan beliau mendoakannya persis doanya seperti doa yang diberikan kepada kijang betina. Tapi hasilnya apa? Apakah babi begitu pulang ke hutan, begitu pulang ke pedesaan, banyak yang suka? Jenengan suka babi mas? Suka babi? Malah raine tambah nyengiti, tambah pengen batah. Laka wong ngarane seneng babi. Anak-anak kene sing pengen selfie karo babi. Sinten? Ino. Mboten. Begitu babi masuk ke pemukiman sini, gak ada yang saya pengen selfie sama babi. Cekrek. Gak ada. Tapi kalau sama selain babi banyak. Selfie sama gajah, betul. Selfie sama kijang, betul. Tapi selfie sama babi ada apa enggak? Padahal kan sama-sama didoakan Rasulullah. Kenapa begitu? Karena hati yang sangat kotor, karena hati yang rusak. Manakala hati itu rusak, maka yang lainnya akan ikut-ikutan rusak. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, yang mana bila segumpal daging itu berperilaku baik, maka anggota tubuh yang lain ikut-ikutan baik juga. Namun apabila segumpal daging itu berperilaku buruk, maka anggota tubuh yang lain ikut-ikutan buruk pula. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging itu nopo mas? Halo mas, segumpal daging tadi apa? Halo? Hati. Maka dari itu mudah-mudahan dengan sebab mendapat barokahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hati kita disucikan oleh Allah dari segala macam penyakit hati. Mudah-mudahan sebab mengagungkan, memperingati Maulid Nabi, kita dijadikan generasi yang robbani. Amin Allahumma. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musina qad ja'u li dambiya Sayyidina Muhammad. Risalah beliau mampu mewujudkan generasi-generasi robbani. Beliau menyebar ilmu ke seluruh penjuru, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, tidak memandang bulu. Begitu pula menyayanginya kepada orang yang setiap hari mencaci makinya, setiap hari menghinanya.
itu saja masih dikasih sayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman kuna makuna, ngerti zaman kuna makuna mas? Makan jajannya sambil mendengarkan ya. Zaman kuna makuna, kue kuna aku durung anak, makuna main aku durung anak. Kue bicara diarani zaman kuna makuna. Zaman Rasulullah kan mamanya jenengan belum ada. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, estafet kepemimpinan muslimin dialihkan kepada Sinten? Halo, Mas. Khalifah pertama siapa, Mas? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada sunnah-sunnah, perilaku-perilaku yang Rasulullah laksanakan namun aku belum melaksanakannya, wahai putriku? Kata Sayyidah Aisyah, wahai abahku, engkau telah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah semuanya kecuali satu. Apa itu? La Aisyah. Sayyidah Aisyah menjelaskan, Nabi setiap hari menuju ke pasar sana. Di sana menyuapi seorang Yahudi pengemis buta. Setiap hari disuapi sinten? Kanjeng pengemis buta mau wong Yahudi setiap hari disuapi sinten? Kanjeng. Nah, ketika Nabi Muhammad menyuapi ke pengemis yang buta tadi, pengemis buta itu selalu mencaci maki, lagi didulangi, lagi disuapi, ngomong orang enak. Om, kamu jangan dekat-dekat yang namanya Muhammad ya. Muhammad itu tukang sihir, berbahaya. Muhammad itu orang gak baik, orang buruk. Muhammad itu orang gila, jangan dekat-dekat ya. Tapi Nabi Muhammad orang jengkel, tetep baik, nyuapi dengan tulus, disuapi terus, wong wis mau. Nek jenengan jengkel apa mboten Mas? Menyuapi orang yang buta wis ora weruh, kang nyet maning wong sing nyuapi. Jengkel apa mboten? Anggar jenengan nang piringe wis pecah dadi loro. Mungguan anggar Mas itu pecah dadi bisa rolas. Ya Mas Ino. Lah ini enggak, Rasulullah masih tetap menyuapi. Akhirnya begitu Rasulullah, akhirnya begitu siapa yang tadi mengatakan siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyuapinya. Pengemis buta mau heran, loh kok ada yang begitu ya? Dulu yang menyuapi saya itu tangannya lebih lembut, rasanya lebih enak. Akhirnya bertanya, wahai paman, apakah sekarang yang menyuapi saya itu orang yang dulu? Kata sahabat Abu Bakar, bukan wahai kakek, saya bukan orang yang dulu. Pantas saja rasanya beda, gak seperti yang dulu. Terus kemana sekarang orang yang dulu, wahai paman? Kata sahabat Abu Bakar, orang yang dulu setiap hari menyuapi panjenengan sekarang sudah tiada, sekarang sudah wafat. Siapa beliau, wahai paman? Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis, pengemis buta mau langsung nangis. Ya lihat, aku sungguh orang yang sangat berdosa. Aku sungguh orang yang sangat salah. Ternyata yang namanya Nabi Muhammad itu orangnya baik, indah akhlaknya. Saya setiap hari mencaci makinya, namun beliau masih tetap tulus menyuapi saya. Sedangkan keluarga saya tidak ada yang mengurusi saya. Akhirnya terharu, melebu agama Islam, mengimani bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Sekarang mau mencari
kiai-kiai yang persis meniru seperti Rasulullah. Us angel, Mas. Ya betul. Us angel banget. Kita kan udah bertemu langsung. Mana Kanjeng Nabi, ya betul. Lewat para ulama. Ulama nanti sanadnya dari siapa? Tabi'in, dari sahabat, baru kemudian Rasulullah, ya betul. Makanya mudah-mudahan kita itu harus menjadi generasi Rabbani. Amin Allahumma. Sebab siapa lagi kalau bukan kita? Betul. Sekarang susah wong kiai nang zamane Wali Songo wis dibagi orang telu. Mas, halo. Kiai di bagian apa Mas? Ana telu. Pertama adalah kiai tutur. Kiai tutur itu apa? Kiai tutur itu kiai yang ahli tutur. Tutur itu pidato. Angger anak kiai, kalau ada kiai seorang ulama yang ahli dalam berpidato, maka kategori kiai tutur. Tutur tinolar itu. Mas, halo. Kiai yang pertama kiai apa? Kiai tutur tinolar. Yang kedua apa? Yang kedua kiai sembur. Kiai sembur adalah seorang kiai, seorang ulama yang ahli nyembur. Nyembur paham, Mas? Mas, halo. Kiai sembur napa, Mas? Kiai sembur niku kiai ahli nyembur, ahli meruqyah, ahli pengobatan. Maka diarani kiai sembur, tapi dudu Mbah Dukun, aja salah paham ya. Mau ngerti nih, Mbah Dukun baca mantra, komat kamit mulutnya disembur, jas dudu. Bukan. Yang ketiga adalah kiai catur. Kiai catur itu adalah kiai seorang ulama yang terjun dalam dunia politik. Jenengan paham dolanan catur? Dolanan catur kan isinya politik, penuh dengan siasat. Makanya karena kiai terjun dalam dunia pemerintahan diarani kiai catur. Contohnya kayak saniki Kiai Haji Ma'ruf Amin, nggih mboten. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan lain-lain sebagainya. Iku arane kiai catur. Karena ini zamannya sudah zaman Jababiro, zaman akhir, saya tambahkan satu lagi, Mas. Kiai yang keempat adalah Kiai Ngawur. Paham Kiai Ngawur? Kiai Ngawur niku kiai cara bahasane wong hadat wae kiai jarkoni. Bisa ngajari ora bisa nglakoni. Gue arane Kiai Ngawur. Cara bahasa Belandane ki grobol bodol dipakoni, mung bisa ngobrol ora bisa nglakoni. Gue bahasa Belanda wae. Paham bahasa Belanda, Mbak? Mbak, halo. Apa miki? Niki bahasa Belandanya Belanda pojokan. Cara bahasanya Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Subhat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubatil wasan. Sapa wonge dadi kiai jarkoni, bisa ngajari tapi ora bisa nglakoni, maka bakal disiksa luwih di siti saderenge penyembah berhala disiksane. Naudzubil. Gue dicatat gue, mas-masnya pada gue pulpen ya. Anggaran jawabannya kan biasa terus gawe ya. Jawabannya buku. Dicatat kiai apa? Pertama kiai tutur, kedua kiai sembur, ketiga kiai catur, keempat kiai ngawur. Nah, gak oleh-oleh kau balik jangan liburan. Tapi yang seperti itu tetap masih disayangi Rasulullah, masih diharapkan untuk masuk ke surga. Semuanya diharapkan oleh Rasulullah agar bisa menjadi generasi-generasi yang robbani. Generasi robbani itu apa sih, Mas? Mas, generasi robbani. Tadi Ustadz siapa namanya? Ustadz kita. Tadi Pak gurunya sudah menerangkan
Generasi robbani itu adalah seseorang yang mengamalkan Al-Quran, seseorang yang mengetahui Al-Quran dan Al-Hadis, terus mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mas, halo, niku sing arane generasi robbani. Ada juga yang mendefinisikan generasi robbani adalah generasi yang mengambil ilmu lalu menyebarkannya, meneruskan ilmu-ilmu warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disebarluaskan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang santri-santri yang selalu diberi anugerah oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hati kita mudah-mudahan diberi anugerah bisa selalu rindu dengan beliau Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab wong sing bakal oleh syafaat Kanjeng Nabi, orang yang nantinya mendapat syafaat Nabi Muhammad itu syaratnya minimal satu, mas syaratnya satu nopo mas nopo syaratnya satu nopo ngerti sama baca ya wong aku durung ngerti ini didengarkan. Syaratnya itu kita ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Rasulullah itu ada orang yang tidurnya tadi di masjid, tapi sholatnya bolong-bolong. Subuh ya ora tau, nek maghrib tok lah. Tapi ketika Rasulullah datang ke masjid, dia langsung semangat bangun, langsung nyium tangannya Rasulullah. Dikecup. Pokoknya intinya mau model salaman, ngecup tangan, begitu turu maning. Siapa namanya sing sungguh kayak gue? Lah itu apa? Begitu Rasulullah selesai sholat subuh, tangi mani. Rasulullah digatoni. Kanjeng Rasul, aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Lah terus apa? Kalau cinta ke aku ya sudah. Saya kepengen bisa masuk ke surga. Kiamat kapan Kanjeng Rasul? Takone kiamat kapan? Tidak pernah sholatnya bolong-bolong, galdune mung tidur tok. Salaman, tapi takon kiamat apa? Akhirnya Kanjeng Rasulullah lah kon takon kiamat kapan? Emang kamu udah banyak bekal? Kiamat itu kamu harus banyak bekal, harus banyak beribadah. Apa model kamu nanti di sana cuma salaman toh, bung tidur toh? Kata orang yang polos ya dari suku Badui, bukan ya Rasul. Modelku itu bukan itu. Tapi model saya ya Rasul. Saya ingin mendapat syafaat beliau panjenengan karena saya mencintai panjenengan ya Rasulullah. Terus kalau udah cinta ya udah, Rasulullah pergi. Begitu Rasul pergi, Rasulullah dikejar geni wong mau digatoli maneh ya Rasulullah. Iya, apalagi saya kan mencintai panjenengan. Kira-kira panjenengan cinta enggak dengan saya? Kira-kira panjenengan cinta enggak dengan saya? Lah Rasulullah menjawab, kalau kamu mencintai aku, ya aku mencintai kamu. Dan apakah saya bisa masuk ke dalam surga ya Rasul? Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini adalah asbabul wurud, sebab keluarnya hadis ini itu dari kejadian tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini langsung senang. Yes,
joget langsung blayu. Saking senengnya refleks. Loh, sahabat Abu Bakar yang melihat langsung lari tergopoh-gopoh, lari menuju Rasulullah. Ya Rasul, iya Abu Bakar, ada apa? Apa betul yang tadi dikatakan panjenengan? Cuman model cinta tok kepada panjenengan nantinya masuk surga? Iya Abu Bakar, betul. Jare sahabat Abu Bakar, seneng maling langsung refleks joget. Sahabat Abu Bakar saking senengnya joget muter sampai jubahnya itu terangkat. Jubahnya apa? Terangkat. Loh, itulah yang sekarang dijadikan thariqah Maulawiyah oleh Syekh Jalaluddin Arumi yang terkenal dengan nama tarian sufi. Oh, tarian sufi Mas. Tarian sufi sing wong ngubang-ubang nganggone jubah. Paham? Lah itu ternyata dari hadis takririyah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jam berapa ini? Jam 10, soalnya ada tugas lagi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan generasi-generasi robbani, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang yang mencintai Nabi Muhammad itu ciri-cirinya sering bersolawat. Solawatan segini dikira Mas. Mas, sewu. Sama Mas Ino, minimal sering solawatan. Sebab apa sih? Wong jarene seneng kanjeng Nabi lho kan ora tau nyebut. Man ahbasean aksara min dzikrihi. Sapa wong seneng sesuatu, pasti sering menyebut-nyebut. Betul. Sampai yang seneng wong ngarane Laila, mesti jalan-jalan Laila. Buru WC Laila. Buru kotorane sapi Laila. Karena wong seneng, begitu pula harus seneng mani Rasulullah mesti sholawatan ora abot. Hobi sholawatan. Karena apa? Karena mencintai Rasulullah. Monggo sarang-sarang sholawatan. Sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qadwa hada wal ali wal ashabi man qadwa hada Kanjeng Nabi maka besok bakal lepuh alam surgawi. Sapa kang seneng marang Kanjeng Nabi maka besok bakal lepuh surgawi. Sholli wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saking kawula dari saya cukup sekian. Barangkali ada kekurangan, salah tutur kata, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Diampurang ya Mas nggih. Diampurang ya Bang nggih. Mari kita berdoa bersama sebelum ini ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bi Muhammadin, Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammadin, Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilnal jannah, wa adkhilnal jannata bi ghairi hisab, wa adkhilnal jannata bi ghairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.